Dahulu kala, di sebuah desa kecil, di tepi sungai yang jernih, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Ada seorang ayah yang bekerja keras, ibu yang penyayang, dan putri mereka yang cantik jelita bernama Bawang Putih. Si Putih ini dikenal sebagai anak yang rajin, baik hati, dan selalu patuh pada orang tuanya. Nak Putih, ibu sangat bangga memiliki anak sebaik dirimu. Engkau rajin menolong ibu, selalu membersihkan rumah tanpa diminta. Semoga keluarga kita selalu harmonis seperti ini. Iya Bu, aku senang bisa menolong. Aku juga sayang sekali sama ayah dan ibu. Namun, suatu hari yang kelam, ibu jatuh sakit parah. Hari demi hari kondisinya memburuk. Ayah dan Putih menangis di sisi ranjang, berdoa agar ibu sembuh. Sayang sekali, malaikat maut datang menjemput. Ibu meninggal dunia, meninggalkan luka yang dalam di hati ayah dan Putih. Ayah yang kesepian akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita cantik yang tampak baik. Bersama wanita itu datanglah anak perempuan bernama Bawang Merah yang sombong dan pemalas. Sejak hari itu, hidup Bawang Putih berubah 180 derajat. Ibu tiri yang hatinya kejam dan Bawang Merah yang manja memerintah Putih seperti budak. Mencuci pakaian, menyapu halaman, memasak, semua pekerjaan rumah disuruh kepada Putih seorang. Bahkan setelah sang ayah tiada pun, Putih semakin disiksa. Bawang Putih, cepat pergi ke hutan cari kayu bakar. Bawang Merah capek seharian bermain di sungai. Kalau tidak cepat pulang, tidak ada makan malam untukmu. Lihatlah adikku yang bodoh ini, semua kerjaan dia yang garap. Aku mah tinggal santai saja. Emang pantas dia jadi pembantu kita. Baik Bu, baik Kak Merah. Saya pergi sekarang juga. Doakan agar saya cepat dapat kayu yang banyak. Bawang Putih berjalan sendirian menuju hutan lebat, sambil berdoa dalam hati agar hari itu menjadi lebih baik. Di tengah hutan yang rindang, di antara semak belukar yang lebat, tiba-tiba mata Bawang Putih tertuju pada sesuatu yang berkilauan. Di bawah sinar matahari yang tembus celah pepohonan, tergeberlah sebuah telur angsa emas sebesar kepala orang dewasa. Ya Tuhan, apa ini? Telur emas yang begitu indah. Pasti ini rezeki dari langit. Aku harus bawa pulang untuk Ibu Tiri dan Kak Merah. Mereka pasti akan senang. Dengan penuh hati-hati, Putih membawa telur emas itu pulang. Begitu sampai di rumah, Ibu Tiri dan Merah berpura-pura kagum. Bagus sekali Putih. Ini pasti rezeki keluarga kita. Mari kita pecahkan telurnya. Siapa tahu isinya lebih ajaib lagi. Emas! Harta karun! Ibu, kita akan jadi kaya! Bawang Merah yang iri dengki tidak bisa terima. Kenapa adik yang dapat harta? Aku yang lebih pantas, pikirnya. Di saat Putih lengah, Bawang Merah pun mengubah perhiasan itu menjadi tumpukan ular dan menfitnah Putih agar ibu marah kepada Putih. Bawang Putih, dasar perempuan sialan. Karena kau, harta karun kita hilang. Besok pagi kau kami buang ke hutan. Pergi dari rumah ini. Bukan saya Bu, saya jujur, saya tidak bohong. Tolong percaya saya. Cukup. Besok pagi kau pergi. Pagi buta, dengan hati hancur, Bawang Putih diusir ke hutan belantara. Lapar, haus, dan kesepian, Bawang Putih duduk menangis di pinggir sungai. Tiba-tiba, dari balik kabut pagi, muncullah seorang nenek tua berpakaian sederhana dengan wajah penuh kasih sayang. Nak cantik, mengapa nangis sejadi-jadinya? Apa yang merana hatimu? Ceritakan pada nenek, biar ringan beban di dadamu. Nenek, Ibu Tiri dan kakak bohongi saya. Saya jujur bawa telur emas. Mereka dapat harta, tapi kakak bohong. Malah saya yang disalahkan dan dibuang. Anakku, kau anak yang rajin, jujur, dan baik hati. Yang jahat pasti mendapat balasan. Ini hadiah untukmu. Peti kayu ajaib yang isinya tidak pernah habis.
Buka, kau akan temukan berkah tak terkira. Terima kasih banyak nenek. Berkat Tuhan selalu ada untuk orang baik. Dengan peti ajaib di pundak, Bawang Putih kembali ke desa. Seketika, rumah bambu rayot berganti istana megah. Ibu dan Merah pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Putih. Putih, selamatkan kami. Kami miskin lagi. Maafkan dosa kami. Adik, maafin kakak yang jahat. Kakak iri dan bohong. Sudah Bu, sudah Kak. Mari kita hidup bahagia bersama. Rumah ini milik kita semua. Demikianlah kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Kebaikan hati, kerajinan, dan kejujuran selalu berbalas dengan berkah melimpah. Sementara iri hati, kemalasan, dan kebohongan membawa kehancuran dan kemiskinan.